bersama kita menundukkan kepala, kita berdoa baik secara pribadi. Biarlah kita mendekatkan diri kita masing-masing, dan dalam satu kesatuan hati kita akan naikkan doa. Saya akan mengucapkan doa ini, saudara-saudara kita mendukung, dan satu suara kita sampai kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan ini kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menaikkan doa ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu yang sudah berlaku dan sudah kami alami selama kami pada hari-hari yang lalu sampai pada hari ini. Sepanjang hari ini Engkau sudah peliharakan kami. Banyak berkat sudah kami terima pada hari ini. Kami ingin mengucapkan syukur terima kasih, dan menjelang malam ini Tuhan, kami pun datang kepadamu lagi. Selain mengucapkan syukur terima kasih, kami ingin duduk di bawah kaki Dikau Tuhan, untuk mendengarkan pimpinan ajaran-Mu dalam kami Tuhan. Agar jangan seorang pun di antara kami yang berjalan dengan kemauan, dengan mata kami sendiri, tetapi supaya kami sungguh-sungguh dibimbing oleh Engkau Tuhan. Tidak ke tempat yang lain, tetapi sungguh-sungguh ke mata air kehidupan. Itulah Engkau sendiri yang mengalirkan air kehidupan dalam seluruh kehidupan kami, secara pribadi maupun dalam nikah kami, dalam rumah tangga kami, istimewa dalam persatuan ibadah dan pelayanan kami kepada Engkau, menjadi satu tubuh yang Engkau sedang sempurnakan untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami akan duduk mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari keterbatasan kemampuan kami untuk bisa mendengar dengan baik. Konsentrasi kami seringkali diganggu, tapi kami percaya Engkau menolong kami Tuhan. Dan juga kami berdoa supaya urapan Roh-Mu yang suci akan hinggap pada setiap pribadi kami ya Tuhan. Dari anak-anak kecil sampai kepada orang yang paling tua, semua Engkau kiranya kuasai dengan urapan Roh-Mu yang suci Tuhan, untuk kami bisa sama-sama menampung firman-Mu. Jangan ada firman-Mu yang tercecer, tetapi semua kami nikmati dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami menemukan firman-Mu, kami akan menikmati firman-Mu Tuhan, dan itulah menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan, setan yang mengganggu, menggoda kami saat ini Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan kami perintahkan kamu dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam kebaktian ini. Kita sudah menikmati separuh kebaktian ini, dan semoga kita bisa mengikuti kebaktian ini selanjutnya sampai pada doa yang terakhir, doa berkat Tuhan. Dan kalau kita kembali tidak dengan tangan yang kosong, apalagi hati yang kosong, tetapi satu kehidupan yang dipuaskan oleh Tuhan dengan firman-Nya, untuk mengalami banyak kuasa yang memberikan kita pertolongan. Waktu sakit kita disembuhkan, waktu duka cita kita dihiburkan, waktu kepicikan Dia senantiasa beserta dengan kita, sehingga kita tidak perlu putus asa untuk kemudian mencari dan membuat jalan sendiri yang kebanyakan kali menyesatkan kita untuk binasa di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Sebab itu marilah kita datang kepada Tuhan, kita pusatkan hati dan pikiran kita menjadi satu konsentrasi yang penuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Memang ada kesibukan-kesibukan yang sempat kita tinggalkan, ada hal-hal yang sebetulnya berat untuk ditinggalkan, tapi untuk mendengarkan firman kita relakan semua itu. Kita sudah ada di sini. Tuhan menolong kita, dan biarlah Tuhan yang akan menyambut apa yang kita sudah nyatakan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan sesuatu hal untuk sidang jemaat mengetahui dan turut mendoakan jika Tuhan kehendaki nanti pada hari Selasa yang akan datang tanggal 6
Agustus ini saya bersama rombongan, istri juga ikut untuk kita mengadakan kunjungan ke daerah, kali ini ke Sumatera Utara, Medan, dan sampai ke Pulau Nias, Gunung Sitoli. Di sana nanti kita adakan kebaktian, beberapa kali kebaktian, kemudian kita akan masuk ke desa-desa, meninjau keadaan dari umat Tuhan yang ada di sana, gereja-gereja kita yang ada di sana, semoga semua dalam keadaan baik. Dan segala sesuatu saya merasa sangat membutuhkan bantuan doa dari sidang jemaat. Doakan baik perjalanan kami, doakan kegiatan yang akan diadakan di sana untuk kunjungan-kunjungan. Semoga kasih Tuhan dapat dirasakan oleh umat Tuhan di sana, dan kita ada satu persekutuan, baik kita berada di Surabaya, di Medan, di Gunung Sitoli, di Pulau Nias, Sumatera Utara, pada umumnya kita mengalami satu ikatan kasih sayang di dalam tubuh Kristus. Saya mohon bantuan doa. Kami akan berangkat pada hari Selasa pagi, dan jika tidak ada perubahan acara dan semoga Tuhan tetap menguasai perjalanan ini, kami akan kembali pada hari Kamis berikutnya, tanggal 6 sampai dengan tanggal 15, ya. Tanggal 15 semoga kami sudah ada kembali di Surabaya. Tanggal 6 sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Agustus yang akan datang. Kita juga menghadapi hari-hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara yang berada di tempat-tempat saudara bermukim, di perumahan-perumahan atau di kelurahan-kelurahan, RT, RW yang berada, saudara-saudaraku sebagai warga dari negara kita ini, warga dari kota kita, marilah saudara memperhatikan apa-apa yang akan berjalan di tiap kelurahan, tiap RW. Mungkin ada kegiatan-kegiatan dalam menyambut perayaan ini, banyak kegiatan sosial, pembersihan kampung dan sebagainya. Jika sangat memungkinkan, saudara bisa ikuti dengan baik-baik, turut bertanggung jawab atas kota kita, atas kelurahan kita, atas RW RT kita, dan biarlah kita sama-sama menjaga keamanan bersama di mana kita bermukim, supaya kita ada damai sejahtera dalam kehidupan kita dan menyangkut juga ibadah kita. Ini pesan saya, sebab hari-hari ini saya berada di luar daerah Jawa Timur ini. Saya mengharapkan sidang jemaat, anggota-anggota sidang jemaat yang sekaligus adalah warga kelurahan, warga RW RT, warga kota kita ini, warga negara kita ini, kita menjaga bersama keutuhan dan ketertiban, kedamaian dari negeri kita. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita sekalian. Surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 kita baca dengan baik. Surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tolong. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu artinya kita dengan kekuatan kita tidak mampu mendekati, apalagi mencapai Tuhan itu. Kita dengan harta benda kita tidak cukup mampu untuk kita mencapai Tuhan kita yang maha tinggi, maha suci, sementara kita semua serba dalam kekurangan, keterbatasan kita, dalam keterbatasan kemampuan apapun. Jadi dengan apapun yang ada pada kita tidak cukup, saudara-saudara, tidak cukup untuk kita bisa menjangkau tujuan untuk mencapai Tuhan, ya. Baik secara tubuh kita, untuk masuk di dalam gereja saja hanya dengan mengharapkan kekuatan kita tidak cukup. Coba lihat berapa banyak orang kuat sudah ada di muka gereja, sudah ada di samping gereja, gak bisa masuk, gak bisa masuk.
saudara-saudara. Cukup kuat, saudara-saudara. Jadi hanya dengan kita mengharapkan kekuatan kita tidak cukup untuk kita bisa dikatakan di sini berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apalagi kalau kekuatan itu kita salah gunakan. Demikian pun halnya dengan kekayaan kita. Banyak orang kaya tidak bisa datang kepada Tuhan, apalagi berkenan kepada Tuhan. Banyak. Sebab apa? Salah dalam menggunakan apa yang ada itu. Dengan kepandaian kita, saudara-saudaraku, juga tidak mampu untuk membuat Tuhan berkenan kepada kita. Jadi semua itu hanya merupakan suatu penunjang aja. Kalau memang membutuhkan suatu tunjangan, itu menunjang, tapi bukan itu pokoknya. Iman itu pokoknya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, iman yang pokok. Iman itu pokok. Kemudian saudara-saudaraku, Tuhan bekerja di dalam kita. Itu yang membuat kita bisa menjangkau Tuhan itu. Coba bayangkan Tuhan yang berada di tempat yang maha tinggi. Sementara indera kita ini hanya mampu melihat sampai di plafon. Indera kita, mata kita melihat hanya sampai di plafon. Lebih dari plafon kita tidak bisa lihat lagi. Kalau kita lihat kiri kanan terbatas pada dinding. Di balik dinding itu kita nggak tahu lagi apa yang ada di situ, nggak tahu. Entah musuh, entah kawan, entah berkat, entah kutukan, kita nggak tahu lagi. Seandainya tidak ada yang menghalangi umpamanya plafon dinding, mata pandangan kita juga sangat terbatas untuk mampu melihat, saudara-saudara. Apalagi kalau kita sudah tua, tanpa kacamata umpamanya sudah tidak bisa melihat. Saya duduk di sana, lihat orang di sebelah sana. Ini seperti si A, apa betul dia? Melihat ke sana juga begitu, seperti si A, apa betul dia? Lihat-lihat ciri-cirinya. Oh iya, kematasan, kemampuan kita sangat terbatas. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kemampuan kita, kekayaan kita untuk kita berkenan kepada Tuhan. Semua itu hanya sesuatu hal yang dapat kita gunakan. Tetapi keberhasilan adalah iman. Ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu sebabnya ibadah kita ini juga harus dengan iman. Lain, saudara-saudaraku, ibadah dengan iman dan ibadah kebiasaan itu lain. Dilihat dari mana lainnya itu? Hasilnya berbeda. Orang yang beribadah dengan iman, hasilnya begitu tinggi. Ya. Orang beribadah kebiasaan, hasilnya sedikit sekali. Bahkan bisa saja tidak berhasil apa-apa. Datang kosong, pulang kosong. Dan ini jangan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam doa tadi saya ucapkan, Tuhan tahu keterbatasan kemampuan kita. Biar Tuhan tolong kita. Maksudnya supaya kalau tadinya kita datang kosong, kita kembali membawa sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali dari tempat ini, tadinya kita datang dalam keadaan yang begitu tidak menyenangkan, kita kembali dengan sesuatu karya ilahi dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami keindahan hidup bersama Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Oleh sebab itu kita mendekati Tuhan dengan iman. Ayat selanjutnya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya, memberi upah. Berarti kita datang kepada Tuhan ini tidak sia-sia. Ini suatu pekerjaan Tuhan.
beribadah, berbakti kepada Tuhan. Ini bagian pekerjaan yang Tuhan akan beri imbalan upah yang membuat kita berbahagia. Namanya berkat. Mendengar firman Allah sungguh-sungguh ada berkatnya. Menyanyi dengan sungguh-sungguh ada berkatnya. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ada berkatnya. Membaca sendiri Alkitab itu ada berkatnya. Berkatnya ialah kebahagiaan. Sesuatu hal yang tidak bisa dicapai dengan kekuatan manusia sendiri. Sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang. Itulah kebahagiaan. Dan itu diberikan oleh Tuhan kepada orang yang berpaling kepada Tuhan. Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1. Mari kita baca. Ini berkatnya orang yang datang kepada Tuhan, ya. Berpaling kepada Tuhan. Mari kita membaca kitab Wahyu pasal yang pertama. Kitab Wahyu pasal yang pertama, kita baca ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan. Ya, terima kasih. Berbahagialah ia yang membacakan. Ini kebahagiaan benar. Yang membaca, bahkan membacakan. Ini sekarang Pak Yusuf membacakan. Ada kebahagiaan tersendiri. Berbahagia yang membacakan. Dulu saya juga bertugas semacam ini, membacakan. Saat pendeta saya berkhotbah, saya selalu dipanggil untuk membacakan. Mulai dari persiapan di kantornya, sekarang jadi ruangan saya belajar. Di situ kantornya dia dulu. Saya mendampingi dia sebelum menikah, ya. Membacakan. Kalau dalam persiapan saya membacakan. Berbahagia, ada kebahagiaan sendiri. Dan kebahagiaan itu tidak habis sampai sekarang. Saya mengalami kebahagiaan itu. Sampai sekarang saya suka membaca. Dulu dilatih membacakan. Sekarang saya senang membaca. Saya senang membaca Alkitab ini. Dan buku yang paling banyak saya baca ya Alkitab ini. Kebahagiaan tersendiri, dan itu tidak bisa diceritakan begitu saja. Hanya bisa dimengerti oleh orang yang mengalami ini. Upah membacakan. Upah membaca itu kebahagiaan. Tapi kita banyak kali mencari kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kenapa kita tidak cari kebahagiaan yang benar, kebahagiaan yang kuat? Berbahagialah orang membacakan. Dengan demikian dia bisa meningkat. Kalau kita suka membacakan, kita pun nanti akan meningkat. Baca terus. Dan mereka yang mendengarkan, ya, kata-kata nubuat ini, iya, meningkat. Juga suka mendengar. Suka mendengarkan. Suka mendengarkan. Tadi memperdengarkan, membacakan itu memperdengarkan firman. Sekarang kita sendiri bisa mendengar. Ada upahnya. Suatu kebahagiaan yang sekali lagi ini tidak bisa dicapai dengan kekuatan, dengan harta benda manusia, kecuali Tuhan itu sudah siap memberikan kepada kita dan tidak diterima oleh orang-orang lain. Kita diberikan kesempatan. Terus, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, jadi membacakan, mendengarkan, dan menuruti. Dalam perkataan menuruti ini ada tersirat sesuatu arti, menyimpan di dalam hati, dan dengan pengertian penuh, sehingga kita bisa melakukan firman Allah itu. Itu namanya menuruti. Berbahagia orang yang menuruti. Ini kebahagiaan yang terus kita bawa sampai di akhirat. Tapi manusia banyak tidak suka ini. Banyak tidak suka mencari kebahagiaan. Merasa membaca Alkitab
sampai merasa bahagia, menerima upah kebahagiaan. Mendengar firman Tuhan sampai menerima upah kebahagiaan. Seringkali kita malah selesaikan dengan mengantuk, dengan kemudian lihat kiri kanan. Kita tidak terima upah. Padahal kita sedang bekerja untuk menerima upah. Upah yang sifatnya tidak sementara, tetapi sifatnya bisa kita nikmati di bumi ini. Sebab banyak hal-hal yang kita peroleh merupakan berkat yang begitu kuat dalam saat kita membaca, dalam saat kita membacakan, dalam saat kita memperdengarkan firman Allah, dalam saat kita mendengar firman Allah, dalam saat kita melakukan firman Allah. Firman Allah itu kita bisa melihat suatu kelimpahannya yang luar biasa. Lain dengan harta benda. Harta benda seringkali kalau kita pakai, makin lama makin habis, makin lama makin tua. Lain dengan firman. Firman lain. Firman itu lain. Saudara-saudara, begitu kuatnya dia. Dia semakin kita gunakan, semakin kita dengar, semakin berkembang. Semakin kita baca, semakin kita mengerti, semakin kita bisa melihat begitu banyak hal-hal yang tersembunyi di dasar. Seumpamanya lautan, semakin kita menyelami, ada banyak rahasia-rahasia yang terpendam di dalamnya, yang tidak muncul di permukaan, hanya bisa dilihat oleh orang yang menyelam itu. Seandainya itu lautan, seandainya itu langit, semakin tinggi manusia ini. Coba saudara dengarkan di penerbangan antariksa, ya, penerbangan NASA di Amerika itu. Apa-apa yang mereka lihat itu, mereka kirim ke bumi. Sesuatu hal-hal yang sangat rahasia, yang kemudian diselidiki dengan berbagai-bagai alat, berbagai-bagai peralatan di laboratorium untuk memeriksa rahasia-rahasia tersembunyi di alam yang tinggi jauh di sana. Firman Allah menguasai semua itu. Suatu kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang dicapai oleh orang yang menyelam itu, orang yang terbang tinggi sampai di langit yang jauh sana, itu terbatas. Itu terbatas. Sementara kebahagiaan yang kita terima waktu membaca, kebahagiaan yang kita terima waktu mendengar, kebahagiaan yang kita terima merupakan upah waktu melakukan firman Allah, itu kekal selama-lamanya. Kita nikmati waktu di dunia ini, kita nikmati juga di hidup yang di akhirat sana. Wahyu 22 ayat 7. Wahyu 22 ayat 7. Coba perhatikan. Wahyu 22, ini yang kita bawa nanti. Ini harta, ini upah yang tidak habisnya. Upah yang tidak pernah dipotong dengan apapun juga alasan memotong upah itu. Tidak ada. Tidak bisa dicuri. Sebab hanya dimiliki oleh pribadi orang-orang yang sudah menerima itu. Coba tolong baca ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Aku datang segera. Ini perkataan. Aku datang segera. Berbahagialah orang yang menurut perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, berbahagialah orang menurut perkataan. Jadi, saudaraku, sampai Tuhan datang dan kita masuk dalam kerajaannya, kebahagiaan ini tetap menyertai kita. Waktu penantian ini sudah dekat. Dia akan datang kembali. Aku datang segera. Aku datang segera. Waktu kita membaca sudah singkat. Waktu kita mendengar sudah singkat. Dan itulah yang menentukan betapa besar atau berapa jauhnya kita berjalan, betapa dalamnya kita menyelam, berapa tingginya kita terbang ke atas, ditentukan dengan bagaimana kita mendengar, bagaimana kita membaca, bagaimana kita mendengar. Nanti semua kebahagiaan itu akan kita bawa. Di saat Tuhan datang, saudara-saudaraku, tidak lagi kesempatan. Kalau sudah mau kiamat, sudah kiamat, gak sempat baca firman lagi.
Kalau Yesus sudah datang, tidak sempat mendengar lagi. Di saat itu hanya kita melakukan firman. Apa yang kita lakukan? Tinggal memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Coba tolong baca pasal 19 kitab Wahyu ayat yang ke-6. Wahyu 19 ayat 6, 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Ya, Marilah kita bersukacita ya, dan bersorak-sorai. ya, menggunakan kebahagiaan. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai. Dan memuliakan Dia, Memuliakan Dia. karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Terus, Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. ya, jadi ini adalah orang yang mendengar, yang membaca, mendengar, dan melakukan firman. Dia mendapat kebahagiaan. Dia mendapat berkat upah. Dikasihkan pakaian lenan putih yang berkilau-kilauan. Ini upah yang tidak bisa dibeli dengan uang ini. Gak bisa. Kita sekarang sedang membayar harga. Sedang membayar harga. Apa harga? Rela mendengar, rela membaca, rela melakukan firman. Ini bayaran. Ini kita membayar harga dari suatu kebahagiaan. Tanpa itu tidak dapat. Biar kita taruh uang di meja itu berapa banyak, rupiah kah, dolar kah, uang apa aja, sebut saja uang, kita taruh di situ. Dia tidak bisa menghasilkan suatu kebahagiaan dalam kita. Tapi kalau kita membaca firman, itu kebahagiaan ditumpuk dalam kehidupan kita. Kita mendengar firman Allah, tambah ditumpuk. Kita melakukan firman Allah, upah full diberikan oleh Tuhan. Pakaian putih yang berkilau-kilauan. Itulah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang suci. Mari kita lihat kesimpulan dari berkat, dari upah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang berbalik kepada Dia. Ayat 9. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya, berbahagialah mereka yang diundang, yang membaca undangan ini, yang membaca undangan ini, yang mendengar undangan ini, yang melakukan, yang memenuhi undangan Tuhan. Dia datang, Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba Allah, ke perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Itu lengkapnya ya. Ke perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Baca terus. Perkataan ini adalah Katanya benar. lagi. Ulangi. Katanya lagi kepadaku, Ya. perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Iya. Terjemahan lama dikatakan, inilah yang sebenar-benarnya perkataan Allah. Sebenar-benarnya firman Allah. Inilah yang sebenar-benarnya. Itu suatu undangan kebahagiaan, ke perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Suatu kebahagiaan yang sesungguhnya. Coba periksa Alkitab ini. Mulai dari kitab Kejadian, cerita tentang nikah, tentang kebahagiaan dalam nikah, yang mulai dari nikah itu diciptakan begitu bahagia antara Adam dan Hawa. Begitu bahagia. Bagaimana mereka tidak mau mendengar betul firman Allah. Kebahagiaan hilang dan mereka menjadi susah. Saudara-saudaraku, dalam Kejadian pasal 3 disebut mereka menjadi susah, tidak punya pakaian. Sementara di sini dikembalikan pakaian yang pernah hilang di Taman Eden itu oleh karena
dosa manusia, itu dikembalikan. Pakaian putih berkilau-kilauan. Saudara-saudaraku, begitu mulia, begitu suci. Ini pakaian yang pernah hilang. Dan saat pakaian itu hilang, mereka begitu menderita. Begitu menderita, tidak punya pakaian. Tidak punya pakaian. Seandainya pada waktu itu musim dingin, betapa menderitanya mereka. Seandainya, saya tidak bicara soal, tapi seandainya. Belum rasa malunya, lalu mulai bersembunyi, geraknya sudah terbatas. Orang yang tidak berpakaian lain dengan orang yang berpakaian. Orang yang berpakaian bebas, dia mau gerak, dia mau kemana, ada pakaian. Tapi coba orang tidak berpakaian, coba bayangkan, kalau dia tidak berpakaian, dia menyendiri, dia tidak ada teman, dia menyendiri, mau bicara dengan siapa, dia menyendiri, sebab dia malu. Dia malu, dia tidak berpakaian, suatu penderitaan. Kalau kita sudah berpakaian, wah hebat, kita jalan bebas. Tapi kalau tidak berpakaian, geraknya pun terbatas. Bergerak hanya untuk dirinya sendiri pun terbatas. Coba kalau saudara tidak berpakaian, saudara tidak bisa cari nafkah. Betul atau enggak? Kalau tidak berpakaian, cari nafkah tidak bisa. Siapa mau terima pegawai yang tidak berpakaian? Saudara mau jual barang, wah, orang tidak berpakaian, siapa mau beli barangnya saudara? Mau beli, orang datang tidak berpakaian, wah lu usir-usir, pergi sana, pergi. Orang tidak berpakaian. Tapi Tuhan datang membawa pakaian, ya. Bukan dengan dia beli di mana, tapi dengan mengorbankan dirinya sebagai seekor binatang, ya. Dulu hanya disebut seekor binatang atau beberapa ekor binatang, dan pokoknya binatang disembelih dan kulitnya diambil untuk menutup ketelanjangan manusia. Baru manusia ini ada kebebasan. Ini kebahagiaan. Kemudian manusia punya makanan, tadinya begitu bahagia. Begitu bahagia, semua ada. Di dalam Taman Eden semua ada. Tapi namanya manusia dari daging ini, dengarkan. Manusia dari tanah liat ini. Manusia tanah liat ini. Manusia yang tidak pernah puas. Saudara-saudara, di dalam Amsal disebutkan. Manusia yang dari tanah ini, ya. Dari tanah. Yang bisa tanah itu digali menjadi lubang kubur. Kubur itu suatu tempat yang tidak pernah puas. Itu manusia tidak pernah. Sudah banyak, semua sudah ada. Tapi dia dari tanah liat. Dia tidak pernah puas. Dan orang tidak puas itu menderita. Nomor satu. Nomor dua, orang tidak puas itu gampang digoda oleh setan. Jadi nomor satu, orang tidak puas itu ya memang sudah menderita. Nomor dua, orang tidak puas itu dia gampang digoda oleh setan. Kepuasan tidak terletak dari banyak sedikitnya harta benda. Di Taman Eden apa yang kurang? Tapi karena manusia itu manusia dari daging ini. Manusia dari daging saja ini. Itu perlu mengalami suatu pembaharuan. Selama manusia dari daging dia tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Waktu dulu saya mulai masuk gereja, memperdalam diri, saya mendengar pendeta-pendeta dia ngomong manusia tidak puas. Tadinya waktu dia tidak punya apa-apa jalan kaki, dia bilang kalau aku punya sepeda aja, oh sudah cukup. Ini khotbahnya pendeta-pendeta zaman dulu. Lama-lama dapat motor, dapat sepeda. Wah, coba motor ini ada sepeda ini ada motornya, jadi sepeda motor. Barang
saya akan puas. Dapat sepeda motor, dia lihat orang lain naik mobil roda 4. Kalau aku punya mobil, sudah dapat punya mobil, mereknya sesuatu merek. Wah, merek itu lebih bagus. Begitu terus, tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Saudara-saudara. Kalau di negara-negara berkembang, mereka sudah rebutan beli pesawat. Kita di sini masih 1-2 orang punya pesawat. Di negeri yang lebih maju, wah, mereka sudah punya pesawat-pesawat pribadi. Mereka pikir coba punya itu, tetapi tidak pernah puas. Tanda dari manusia ini dalam daging, tidak puas. Kedua, dia menderita karena tidak puas, gampang digoda. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu bukan karena krisis. Tidak krisis di Taman Eden itu, tidak krisis. Tidak ada krismon di Taman Eden itu, tidak ada. Kalau sekarang ada kejahatan-kejahatan terjadi, lalu pelariannya, alasannya kenapa mencuri? Krismon. Apalagi selain krismon itu akibatnya PHK. Kenapa mesti mencuri? Karena PHK, kami harus makan. Sudah lama tidak ada krismon, masih ada pencuri, masih ada. Jadi bukan itu alasan sebetulnya, karena manusia ini manusia daging. Itu perlu diubah, perlu diubahkan. Jangan manusia daging, tapi diubahkan oleh Tuhan menjadi suatu benih yang tidak akan binasa. Jalannya dengar firman, kembali kepada Tuhan. Tetapi untuk kembali kepada Tuhan harus dengan iman, untuk mengubahkan kehidupan kita yang daging ini. Saudara-saudara, daging ini, coba lihat daging ini, saudaraku, dia makan apa saja, itu daging. Tetapi akibatnya, daging ini makan apa saja. Waktu dia sudah jatuh dalam dosa, manusia yang tadinya hanya dikasih makan dengan buah-buah sudah cukup, karena tidak puas sampai duri-duri pun dimakan. Duri dimakan. Kamu akan dengan suar lelah bekerja. Kamu akan, bumi yang kamu kerjakan akan menumbuhkan sayur-sayur dan duri-duri. Itulah akan menjadi makanan. Mulai manusia makan duri-duri itu. Waktu makan gak rasa. Waktu makan duri-duri itu gak rasa. Sesudah makan itu baru rasa. Apalagi kalau sudah usia lanjut, cepat rasa. Duri mulai menusuk di persendian tulang. Namanya asam urat. Saya sudah dengar dari kaum muda. Asam urat. Itu duri itu. Dari mana itu? Asam urat itu dari mana? Dari makanan. Darah tinggi. Itu duri itu mah nyot ngusut. Kenapa? Darah tinggi nyot sampai di otak ditusuk itu. Duri mulai bekerja. Di saat kita punya kondisi kekuatan mulai lemah, saudara-saudara, duri-duri, sebahagian besar penyakit yang merupakan duri di dalam tubuh manusia itu berasal dari makanan. Itu sebabnya dalam surat Timotius Rasul Paulus mengatakan supaya kita kembali kepada firman. Di saat manusia itu gugur dari iman, saudara-saudaraku, di saat manusia gugur dari iman, mulai makan dan sebagainya, makanan itu menjadi tidak terkontrol. Kita kembali kepada firman untuk menyucikan makanan yang kita makan. Tidak melarang makanan, bukan itu nomor satu, tetapi nomor satu menyucikan makanan
dengan firman dan, tolong dilengkapkan, dengan firman dan tolong baca 1 Timotius 3 ini harus diketahui oleh sidang jemaat. 1 Timotius pasal 4, maafkan, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, tolong baca. Mereka itu melarang orang kawin. Iya. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya. Orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang kembali kepada Tuhan dengan percaya, ada makanannya terus. Dan yang telah mengenal kebenaran. Terus. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Terus. Dan suatu pun tidak ada yang haram. Terus. Jika diterima dengan ucapan syukur. Perhatikan. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Doa. Dikuduskan oleh firman dan doa. Firman menyucikan makanan ini. Artinya, apa yang gak boleh dimakan ya jangan makan. Dengar-dengaran namanya. Itulah firman yang menyucikan makanan kita. Dengar-dengaran. Firman Allah katakan jangan makan ya jangan dimakan. Sebab tubuh kita sudah tidak mampu. Saya pernah tanya dokter, mengapa penyakit ini kok tidak bisa sembuh? Begini om. Ya, itu penyakit itu bukan hanya karena karena sesuatu kuman dan sebagainya memang ada, tetapi juga menyangkut kemampuan tubuh kita mengolah makanan itu. Kalau kita sudah tua, itu bagaikan pabrik, kemampuan ngolah makanan itu sudah turun sekian persen. Jadi kalau tadinya dia bekerja 100%, sekarang umur sekian hanya tinggal 50% yang bisa diolah. Selebihnya kalau kita makan lebih, tidak menurut aturan firman Allah. Apalagi kalau sudah makan, minum sampai mabuk-mabukan, pesta pora, banyak limbah. Nah, limbah ini yang menyebabkan makanan. Sesuatu yang tidak lagi dibutuhkan oleh makanan, oleh tubuh kita. Tapi karena kita tidak dikontrol oleh firman Allah, kita hanya ikutkan maunya saja, makan saja, minum saja. Akibatnya mabuk, akibatnya banyak timbunan-timbunan. Ya. Waktu saya diperiksa oleh dokter, nomor 1 obatnya, dia katakan kuruskan badan. Waktu itu saya punya berat 84 kilogram. Kuruskan badan. Itu obat pertama. Kurangi timbunan-timbunan lemak yang ada dalam tubuh yang sudah tidak berguna. Itu lumbungnya penyakit. Coba kasih turun. Saudara-saudaraku, jangan makan ini, jangan makan itu. Kasih kenyang dengan yang lain, tapi tidak turun-turun. Akhirnya saya ambil putusan, kurangi makan, setengah kenyang aja. Agak tertolong kurang 4 kilo. Tapi masih saya harus bekerja 5 kilo lagi, sebab batasnya saya harus 75 kilo. Sekarang masih 80. Ini tidak turun-turun. Masih ada timbunan, ini yang beban saya, ini timbunan lemak yang 5 kilo itu. Tubuh kita tidak mampu, saudara-saudara. Jadi jangan hanya pada obat. Memang kita pakai obat, tetapi makanan itu disucikan dengan firman Allah yang menghasilkan dengar-dengaran. Itu hasil firman Allah. Itu pekerjaan firman Allah yang kita dengar supaya kita menjadi orang yang dengar-dengaran. Itu praktek iman. Makan saja dengan iman. Justru bukan iman kalau begitu. Percaya saja, kita makan saja. Justru itu bukan iman. Iman itu dengar-dengaran. Itu iman. Dengar-dengaran. Tuhan sudah kasih tahu jangan. Lewat pendeta, lewat dokter. Kita masih tidak mau dengar, ya itulah akibatnya. Makanan tidak disucikan. Ini kan halal. Halal, memang halal. Tetapi
Kalau tidak suci ya jangan dimakan. Sebab kita nanti akan makan duri. Akibatnya apa? Dari tanah kembali kepada tanah. Ya jangan saudara melototin saya, baca aja. Kejadian pasal 3 itu. Kejadian pasal 3. Padahal kita tidak perlu kembali ke tanah itu. Bukan itu jalannya orang berbalik kepada Tuhan untuk menerima upah. Coba tolong ayatnya. 19. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu Iya, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. iya, Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. itu kutukan. Sementara ibadah kita ini kita kembali kepada Tuhan bukan untuk menjadi kembali ke tanah. Tapi kalau kita mendengar firman, firman Allah menyucikan kita, mengubahkan kita, bukan lagi dari tanah seperti Adam dan Hawa, tapi kita diubahkan oleh Tuhan. Injil Yohanes 5 ayat 24. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Kita dengarin ya. Ini firman yang sedang bekerja. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Ya. dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Mempunyai hidup yang kekal, tidak dikatakan mati. Itu orang yang melawan firman Allah, Adam dan Hawa, disebut mati. Dia akan mengerjakan bumi untuk mencari makanan, dan makanan itulah yang membawa dia kembali kepada tanah. Sebab dari tanah kamu kembali ke tanah. Baca terus. Dan tidak turut dihukum, Tidak turut dihukum. sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, dari dalam maut, dari maut ke dalam hidup. Kita pindah. Itu upah mendengarkan firman. Kita mendapat kehidupan. Kita pindah dari rumus, dari tanah kembali ke tanah. Kita dipindahkan oleh Tuhan. Ini rumusnya manusia tanah liat itu. Dari tanah kembali kepada tanah. Itu rumusnya. Tetapi kalau kita mendengar firman dan percaya, itu namanya berbalik kepada Tuhan. Mendengar firman dan percaya. Kita dialihkan oleh Tuhan dari maut itu kepada hidup. Dipindahkan dari maut kepada hidup. Jadi tidak lagi jadi tanah, tetapi kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 9 kita membaca di situ cerita bagaimana tadinya orang buta datang kepada Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Tidak terus buta. Dia bisa melihat. Dia bisa berbicara, dan bahkan bicaranya itu bisa membuat orang bisu menjadi bisa berbicara, sebab dia bersaksi tentang kuasa Tuhan. Ada orang yang dibawa, orang bisu yang dibawa kepada Tuhan, mendengar cerita dari dua orang buta ini. Mereka menjadi percaya. Orang buta ini, orang bisu mendengar itu, mereka menjadi percaya juga kepada Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan mereka. Bukan cuma menyembuhkan, melepaskan mereka dari setan yang menguasai. Akhirnya mereka begitu bahagia dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan Tuhan katakan inilah suatu kehidupan. Hati Tuhan jatuh atas kehidupan semacam itu. Hatinya Tuhan jatuh atas kehidupan semacam itu. Jadi kalau kita berdoa, perhatikan, menyucikan makanan kita yang membuat kehidupan ini hanya dari itu. Berdoa dasarnya firman, ya. Wah, pokoknya dengan doa saja. Tapi tidak berdasarkan firman. Doa itu tidak didengar Tuhan. Orang berdoa kepada Tuhan dasarnya dengan kebenaran, dengan firman dan dengan roh. Itu doa yang didengar oleh Tuhan. Jadi kalau kita berdoa saja tetapi kita melanggar firman, doa itu sudah didengar Tuhan. Tadi sudah berdoa kok, tapi doa sementara melawan Tuhan. Yang Tuhan bilang jangan makan, oh Tuhan saya makan, Tuhan haleluya.
Karena dengar Tuhan itu doa itu. Doa itu berjalan bersama firman. Tolong baca ayatnya, Pak. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 itu doa. Untuk ini memindahkan kehidupan kita dengan iman, memindahkan kehidupan kita. Yohanes 4 ayat 23. Iya. Tetapi saatnya akan datang, Iya. dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar Penyembah yang benar akan menyembah Bapa iya, dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Iya. Allah menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Barang siapa kembali atau berpaling kepada Tuhan, ya, hendaklah ia menyadari, hendaklah dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Sehingga kita kembali kepada Tuhan dengan percaya, dengan iman. Itu membuat kita diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi supaya kehidupan kita ini jangan berakhir dari tanah kembali kepada tanah. Tuhan tidak merencanakan begitu. Tuhan mempunyai rencana, namanya rencana penyelamatan manusia dari tanah yang memang hanya tanah jua adanya, semata-mata daging adanya, itu ditinggalkan oleh Tuhan. Manusia yang tidak diubahkan itu, manusia daging itu yang hanya semata-mata daging, itu ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan membuat ciptaan baru, manusia ciptaan baru. Kejadian 6 ayat 3. Kita lihat ini manusia yang ditinggalkan oleh Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Tadi manusia ini, manusia yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, Tuhan tiupkan nafas hidup di dalamnya, dan manusia ini menjadi roh yang hidup, ya, menjadi makhluk yang hidup, menjadi makhluk yang hidup. Roh Tuhan ada di dalamnya. Tetapi manusia ini tidak mau dengar-dengaran, tidak mau disucikan oleh firman Allah. Rohku tidak mau tinggal dalam manusia ini. Manusia ini ditinggalkan, sehingga manusia ini tidak ada lagi benih ilahi. Manusia yang menolak Tuhan, tidak ada benih ilahi. Yang ada hanyalah tanah liat, itu hanya daging. Ulangi ayat 3 itu. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Iya, kita lihat pada tahun yang ke-120 itu, bagaimana manusia ini, manusia yang ditinggalkan oleh roh Tuhan. Pada tahun yang ke-120 itu bicara manusia pada abad yang terakhir ini, abad yang terakhir. 120 itu sama dengan 6.000 tahun. Kita lihat manusia di zaman tahun yang ke-6.000 dihitung mulai dari zaman Adam ini. Bagaimana modelnya manusia yang ditinggalkan oleh Tuhan ini? Yang ditinggalkan oleh Tuhan itu manusia. Coba dalam surat Yuda, itu gambar manusia. Saudara-saudaraku, manusia sudah begitu dahsyat, saudaraku, ya. Wahyu pasal yang Yuda, surat Yuda hanya satu pasal, surat Yuda hanya satu pasal, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Terus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ini hari-hari ini manusia pengejek-pengejek itu muncul di hari-hari ini, yang hidup menurut daging. Hawa nafsu itu daging, hanya menurut hawa nafsu mereka.
nafsu kefasikan, nafsu kejahatan. Pikiran manusia hanya cenderung ke perkara atau menghasilkan perbuatan-perbuatan jahat belaka. Ini manusia. Dulu mulai zaman Nuh itu, sekarang manusia yang ditinggalkan. Ini akhirnya ayat 19. Mereka adalah pemecah belah. Ya, mereka pemecah belah. Yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Keinginan duniawi. Keinginan duniawi itu di dalam catat saja 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 dan 16 sampai ayat 17 ya. 15 sampai 17. Itu keinginan dunia, keinginan mata, keinginan daging, hidup jemawa. Ini kehidupan, keinginan dunia. Ini isinya dunia. Yang kemudian ayat 17 mengatakan itu sedang mati, bukan akan mati. Tetapi begitu masuk mengikuti keinginan dunia, manusia itu sedang binasa. Terus, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Iya, ini hidup tanpa. Jadi kita lihat modelnya manusia semacam model manusia akhir zaman, hanya daging dan darah. Manusia ini hanya daging dan darah. Manusia ini hanya daging dan darah. 1 Korintus 15 ayat 50. Kalau manusia ini hanya daging dan darah, dia memang kembali ke tanah. Seperti hewan-hewan itu dari tanah, kembali ke tanah. Begitu juga manusia tanpa roh Tuhan, itu hanya daging dan darah, dia kembali ke tanah. Bukan hanya kembali ke tanah, tapi sekarang roh yang dia selewengkan itu akan menerima hukuman dari Tuhan di dalam api neraka. Baca ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Iya. Ini kita perhatikan, saudara. Ini kita harus perhatikan. Bahwa jangan kehidupan kita ini ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak, manusia sudah tinggalkan Tuhan. Sekarang saatnya di akhir zaman ini, jangan ikut-ikutan orang tinggalkan Tuhan, rame-rame tinggalkan Tuhan. Tetapi mari kita ikut Tuhan, mendengar firman, memperdengarkan firman, membaca firman, membacakan firman, dan menuruti firman. Kita kembali kepada Tuhan. Haleluya. Sebab kalau tidak, pemunculan manusia akhir zaman, di mana nanti manusia yang ada roh Tuhan ini, itu nanti akan disingkirkan ke padang belantara. Orang hidup di dalam Tuhan yang ada roh Tuhan, kalaupun dia mati, ia nanti akan dibangkitkan waktu Tuhan datang. Sehingga satu waktu manusia ini, dunia ini, saudara-saudaraku, akan dikuasai oleh manusia yang hanya daging dan darah. Manusia yang hanya daging dan darah. Di sana benar-benar penderitaan. Jangan main-main, saudara. Ini bukan suatu guyonan, tapi ini suatu rahasia yang Tuhan nyatakan dalam kita, bahwa dunia ini akan dikuasai manusia daging dan darah. Di saat manusia yang masih ada roh Tuhan itu, dia disingkirkan oleh Tuhan ke padang belantara, menanti kedatangan Tuhan. Yang mati dalam Tuhan, dia berada selama 3,5 tahun, belum dibangkitkan. Saat Yesus datang, dia akan dibangkitkan dan diangkat. Kemudian dunia di saat itu, dunia yang tinggal saat 3,5 tahun. 3,5 tahun itu jangan kita ukur dengan tahun kita. Tuhan punya ukuran waktu sendiri. Ya. Saat itu dunia ini akan dikuasai oleh daging dan darah. Itu Alkitab menggunakan istilah manusia itu bukan manusia, tapi binatang buas. Di saat itu manusia menjadi sama dengan binatang buas. Jadi daging ini akan begitu buas. Begitu buas. Saya dengar, betul atau tidaknya saya nggak tahu, bahwa di suatu negara, saya nggak tahu betul atau tidak, itu bayi-bayi sudah diperjualbelikan.
bayi yang baru lahir, saya tidak tahu yang bagaimana, tapi saya nggak tahu benar atau tidaknya. Tapi kalau itu benar, itu sungguh-sungguh merupakan suatu gejala buasnya manusia. Bayi dilahirkan untuk diperjualbelikan, bukan diperjualbelikan ke panti asuhan untuk dipelihara, diangkat oleh orang, bukan. Maafkan, saya ngeri untuk mengatakan ini. Dijadikan sup, obat, obat kuat katanya. Sebab yang dulu saya tahu, anak rusa ditaruh di minuman, ada yang anak tikus, ada yang apa. Tapi sekarang yang paling mahal anak manusia, bayi-bayi. Kalau itu benar berita atau cerita yang saya dengar, saudara-saudara, kalau itu benar, kita benar-benar sudah berada pada dunia yang dikuasai oleh manusia tanpa roh, binatang buas. Wahyu 13 itu binatang buas. Wahyu 12 itu ular naga merah padam, itu juga binatang buas. Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan 11 itu binatang buas yang keluar dari laut. Wahyu 13 ayat 12 ayat 11 ya. Tadi ayat 1 sampai 10 itu antikris. 11 sampai selesainya Wahyu 13 itu binatang buas keluar dari bumi. Nabi-nabi palsu, itu kehidupan yang tidak benar. Itu yang akan menguasai dunia. Jadi dunia ini dikuasai oleh nomor satu, oleh kedurhakaan. Itu binatang buas yang ada di udara. Itu dikuasai oleh roh, namanya roh durhaka. Jadi dunia ini dikuasai oleh daging yang durhaka. Pendurhakaan akan terjadi. Tidak ada hormat menghormati lagi, nggak ada. Tidak ada hormat menghormati lagi, saudara-saudara. Kalau kita sekarang di negeri kita ini masih ada penghormatan kepada orang tua, ya, kepada orang tua yang sudah tua kita panggil opa, yang setengah tua kita panggil om dan sebagainya. Itu panggilan-panggilan penghormatan. Tapi nanti nggak ada lagi. Bahkan kepada pemerintah, kepada raja, dihujat habis-habisan. Sebab roh itu, roh binatang buas yang keluar dari laut itu, dia menghujat. Roh binatang buas yang ada di udara itu apa tadi saya katakan? Pendurhakaan, durhaka, manusia durhaka. Manusia penghujat. Kemudian ada manusia yang putar balik. Itu bahasa Manado. Bahasa Surabayanya apa? Ya. Pembohong, penipu. Nah, itu manusia putar balik, itu namanya orang Manado. Manado katakan, nganate putar balik, itu pembohong. Gak ada yang benar ucapannya. Itu manusia akan membohongi satu dengan yang lain. Saudara. Jadi ini dunia yang akan dikuasai oleh semua itu. Tapi kita ini, kalau kita mau bebas dari itu, dengarkan firman. Kita akan diubahkan oleh Tuhan, oleh firman Allah itu sendiri. Tadinya kita menjadi manusia tanpa roh umpamanya. Tapi karena kita mendengar firman, kita diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia yang dilahirkan kembali. Bukan dari tanah, bukan dari manusia itu, tapi dari Roh El Kudus. Kita dilahirkan dari Roh El Kudus. Seperti Yesus juga, dia lahir dari roh. Kita dilahirkan dari benih ilahi, dari Roh Kudus. Kita menjadi orang yang benar-benar menjadi manusia baru. Kita dikandung oleh kuasa Roh Kudus dan dilahirkan kembali menjadi manusia yang dari roh.
Ayatnya saudara catat saja. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 1 sampai dengan ke-8. Manusia yang dari roh ini, dia mengerti segala hal. Dia tahu, dia banyak mengerti segala hal. Sebab roh yang ada di dalam dia itu roh hikmat. Catat ayatnya, Ayub pasal 32 ayat 8. Roh Tuhan itu memberikan kita pengertian. Ini orang kalau dari roh itu bisa ngerti orang, bisa ngerti perasaan orang. Dia tidak akan gampang mendurhaka. Dia tahu perasaan ibu dan ayahnya yang sudah melahirkan, yang sudah memperanakan, yang sudah mendidik. Dia tahu hormat. Itu roh Allah yang ada dalam dia. Itu bukan roh durhaka. Dia hormat sama orang tua, dia hormat kepada Tuhan. Siapa yang membuat ini? Roh Allah yang ada di dalam. Tapi kalau manusia sudah ditinggalkan oleh roh, nanti saudara-saudaraku, anak menyerahkan ayahnya untuk dibinasakan. Demikian juga sebaliknya. Itu zaman manusia durhaka. Terjadi tidak ada suatu kesatuan, suatu siksaan. Manusia saling membinasakan. Sebab manusia ini tidak dalam roh lagi. Manusia itu sudah durhaka. Disebut menjadi binatang buas. Saudara, apalagi antikris. Antikris kombinasi dari 4 binatang buas. Saudara baca dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. 4 binatang buas. 1 binatang buas saja sudah gawat, sudah 4 binatang buas. Kombinasi itu penghujatan. Manusia ini akan dikuasai oleh roh itu. Manusia dunia ini akan dikuasai seluruhnya dengan terutama menggunakan kekayaan, harta benda, dan dia akan menghujat sampai menghujat surga. Jangan sampai demikian, saudara. Kita biar kembali kepada Tuhan, percaya bahwa Allah itu ada. Kita kembali kepada Tuhan dengan iman. Waktu kita mendengar firman Allah yang dibaca, waktu kita mendengar firman Allah yang dihotbahkan, kita percaya, kita kembali kepada Tuhan. Jadi nomor 1, kita diubahkan oleh Tuhan, roh Tuhan. Kedua, kita diubahkan oleh Tuhan dengan firman Allah. Kita dilahirkan kembali dengan firman Allah. Menjadi manusia baru, saudara-saudara. Menjadi manusia kelahiran baru. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal pertama. Ayat 1, Allah itu roh. Allah itu firman. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Tapi kita baca sekarang ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka percaya dalam namanya. Jadi orang yang menerima firman Allah ini menjadi percaya, dia diubahkan menjadi anak-anak Allah. Terus orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan manusia darah dan daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dari Allah, dari firman Allah, kita menjadi manusia ilahi. Ini tidak ada pendurhakaan, ini tidak ada penghujatan, ini kehidupan yang benar, seperti firman Allah itu benar. Ini benih ilahi adalah roh, nomor 1. Nomor 2, firman Allah itu adalah firman. Kita dilahirkan dari firman Allah menjadi manusia baru. 1 Yohanes pasal yang ke-4. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 lebih dahulu. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi
ia tidak mengenal Allah, Terus, sebab Allah adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Terus, ayat 7 sekarang. Ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, Saling mengasihi. sebab kasih itu berasal dari Allah. Terus, Dan setiap orang yang mengasihi, setiap orang yang mengasihi, jadi tidak mendurhaka, mengasihi. Tidak menghujat, kita tidak menipu, itu mengasihi. Terus, lahir dari Allah lahir dari Allah. dan Terus, mengenal Allah. dan mengenal Allah. Jadi kita lihat dua asalnya manusia ini. Dua asal manusia. Manusia ciptaan pertama itu diciptakan dari lebu tanah. Saudara catat ayatnya, Kejadian 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Itu manusia pertama. Manusia yang tidak tahan uji. Sebab dia dari tanah saja. Dia berbuat dosa, dia tidak pernah puas. Itulah daging. Dia tidak pernah puas. Dia dari daging. Dia kembali ke tanah. Saudara-saudaraku, tapi rohnya dihukum oleh Tuhan. Roh yang suka memberontak. Kemudian yang kedua, manusia baru. Manusia yang dibaharui oleh Tuhan. Saudara-saudara, manusia yang dibaharui oleh Tuhan. Manusia yang lolos dari penghukuman. Zaman Nuh ada 8 orang yang lolos, ya. Zaman Nuh ada 8 orang yang lolos. Nuh dengan istrinya, Sem dengan istrinya, Ham dengan istrinya, Yafet dengan istrinya. 8 orang lewat baptisan air. Saya tidak akan bicara terlalu jauh ke situ, saudara-saudara, nanti akan menyimpang terlalu jauh. Tapi ini Tuhan membentuk manusia baru. Kalau sudah baca dalam Kejadian pasal 9, Tuhan membaharui perjanjian Tuhan yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada Adam. Diberi oleh Tuhan. Janji itu dibaharui oleh Tuhan. Bahkan di situ dalam janji itu salah satu janji, Tuhan tidak akan menghukum dunia ini lagi dengan air. Tetapi kembali manusia ini tidak memperhatikan hidup yang sesungguhnya bersama Tuhan. Manusia kembali untuk menyelamatkan diri, tidak menghargai penyelamatan yang dari Tuhan. Mereka mau membangun menara Babel, ya, menara Babel untuk menyelamatkan dirinya kembali ke surga dengan yang tadi saya katakan, tidak dengan iman, tapi kembali dengan rencana manusia sendiri, menyusun dari batu ke batu, terus sampai mencapai langit. Disinilah rencana mereka untuk selamat. Kalau nanti ada air bah lagi, ya kita sudah ada tempat keselamatan. Tetapi itu tidak selesai, dibuyarkan oleh Tuhan. Tuhan membuat cara sendiri. Itu pun satu sistem pelajaran yang panjang sekali. Yang ini jalan kita kembali ke surga. Ini gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan, saudara. Kita kembali dengan caranya Tuhan. Manusia mulai berserak di dalam dunia ini. Dan dalam mereka pengembaraan ini, dosa bertambah-tambah memuncak sampai zaman zaman Lut. Saat itu juga Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Masih lolos 4 orang, tinggal 50%. Yang pertama lolos 8 orang, sekarang 4 orang. Belum selesai pada penyelamatan, 1 gugur lagi, itulah istri Lut. Jadi tiang batu, tiang garam. Kemudian mereka mau selamat sendiri. Kalau tadi mau naik liwat menara Babel itu, sekarang orang ini mencari gua persembunyian. Lut dia bersembunyi bersama 2 anaknya, mereka bertiga bersembunyi dalam gua sendiri, meninggalkan perintah Tuhan yang Tuhan katakan lari ke gunung itu. Gunung apa? Gunung yang tinggi lagi besar. Saudara catat Wahyu 21 ayat 9
Ya, Wahyu 21 ayat 9. Itu gunung yang tinggi lagi besar, kota Yerusalem baru. Itu bukan gua, itu bangunan rumah Allah. Di situ letak penyatuan. Manusia mau lari, manusia memberontak seperti Lut, dan pada akhirnya saudara-saudaraku, cerita Lut itu berakhir tidak boleh masuk rumah Allah. Itu cerita Lut, menjadi orang Moabi, menjadi orang Amoni, itu turunannya Lut, dan itu bangsa yang tidak diizinkan oleh Tuhan masuk dalam bait Allah. Memberontak, manusia memberontak dari rencana penyelamatan, mau selamat sendiri. Barang siapa yang kembali atau berpaling kepada Tuhan harus percaya bahwa Allah itu ada, Dia penyelamat, Dia yang memberikan kita upah. Kita kembali kepada Tuhan dengan iman ini. Kita percaya Allah itu ada, apa yang ada. Sekarang firman-Nya itu ada, itu Allah sendiri. Sekarang Allah itu ada apa? Roh itu ada. Sekarang Allah itu ada apa? Kasih Allah itu ada. Sehingga kalau kita kembali kepada Tuhan dalam ibadah, perhatikan baik-baik bagaimana kita menghormati roh Tuhan yang ada dalam sidang jemaat. Bagaimana kita menghormati firman yang sedang disampaikan. Ini penghormatan. Coba kita lihat, kalau kita dalam kebaktian ini hanya dengan kekuatan daging, banyak kali bosan, itu daging. Sehingga saat firman Allah disampaikan, yang seharusnya menarik perhatian kita, yang seharusnya kita menghormati Tuhan, sebab firman itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita acuh terhadap firman, kita tidak menghormati Tuhan. Coba bagaimana sikap kita saat menerima firman? Saat Tuhan berbicara dengan kita, bagaimana sikap penghormatan kita? Banyak kali itu tidak benar. Kalau di sini ada seorang militer, coba saya mau tanya saudara, kalau saudara sedang berhadapan dengan jenderal, apa berani masukkan tangan di kantong? Kalau duduk angkat kaki, silangkan kaki di hadapan jenderal. Bagaimana saudara Benyamin? Tidak berani? Tidak berani. Satu saja perkataannya, siap jenderal. Betul? Tidak ada bilang, nanti pikir-pikir. Tembak. Oh tunggu dulu, aku cuci piring dulu. Nanti habis cuci piring baru tembak. Gak ada itu, gak ada alasan. Begitu perintah, siap jenderal. Sebab yang bertanggung jawab itu adalah jenderal itu sendiri. Kepada Tuhan yang kita hormati. Yang bertanggung jawab atas kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri. Dia membela kita. Sehingga kalau di dalam kehidupan kita ini ada benih ilahi, kita diubahkan dari kehidupan jasmani menjadi kehidupan rohani yang tidak akan binasa. 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15. Ini kehidupan yang tidak akan binasa. Suatu kehidupan yang ilahi. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15. Kita membaca ayat yang mulai ayat 43, beberapa ayat selanjutnya. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Perhatikan 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, ya, jika ada tubuh alamiah, itu yang dari tanah liat itu, tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Tubuh rohani ini yang Tuhan berikan. Dilahirkan bukan dari darah dan daging, tetapi dari firman Allah. Lahir kembali dari firman.
lahir dari roh Allah, lahir dari kasih Allah. Ayat-ayatnya tadi saudara sudah catat. Terus, sebab ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. terus. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Terus. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Iya, berasal dari surga. Benih ilahi itu dari surga. Firman itu dari surga. Roh itu dari surga. Kasih Allah itu dari surga. Itu yang melahirkan kita menjadi manusia rohani. Terus, Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Manfaatkan ini. Kalau kita kembali kepada Tuhan, tinggalkan manusia duniawi ini, menjadi untuk menerima manusia yang rohani. Tinggalkan, dan kita perhatikan saudaraku, ayat 50. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya. Kita tidak akan mati semuanya, Kita tidak mati semuanya. tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, kita mendapat kesempatan untuk diubahkan dari tanah menjadi manusia ilahi. Dari firman, dari roh, dan dari dilahirkan baru. Dijadikan baru. Ini manusia. Ini maunya Tuhan, kita ada kesempatan berubah untuk tidak dihukumkan. Untuk nanti kehidupan semacam ini, di saat dunia ini akan binasa, kehidupan yang dari ilahi ini, kehidupan ilahi ini, kita akan dibawa ke tempat di mana kita hidup bersama Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan. Tidak lagi semacam ini, lebih indah, jauh lebih indah. Sekarang masih kita dalam pengaruh cengkeraman dari daging ini, membuat mendengar firman Allah kita capek. Ya, kalau udah otak kita capek, bokong kita ini, bokong iki loh Pak, kelamaan khotbahnya, ya bokongnya capek. Nanti tidak ada itu, nggak ada. Ngantuk itu nggak ada. Kita di sana terang, nggak ada gelap sama sekali, terang. Dan apa yang kita lakukan adalah suatu ibadah yang begitu menyenangkan, sebab tidak ada lagi kutukan. Kutukan yang tadi diterima oleh Adam dan Hawa itu sudah dihapuskan. Tidak ada kutukan lagi. Orang di dalam Tuhan itu tidak ada kutukan. Roma pasal 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Ini manusia baru. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada kutukan, tidak ada penghakiman, tidak ada hukuman bagi orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kita lihat orang yang bebas itu ada tanda jelas. Orang yang dilepaskan dari dosa ada tanda jelas. Dia merindukan untuk suka beribadah. Ini orang Kristen yang bebas. Kristen dan Kristen itu beda. Kristen yang masih banyak dipengaruhi oleh daging, tidak suka ibadah. Apalagi kalau ibadah penyembahan. Yang ngantuk, yang capek, yang macam-macam. Apalagi kalau berdoa. Tidak usah 1 jam, 5 menit. Kelamaan itu. Doa 5 menit. Coba kalau pendetanya doa 5 menit, siapa berdoa? Oh om ini. Wah itu om itu doanya 10 menit.
tunggu aja 10 menit baru masuk. Itu karena manusia dari daging. Coba kita manusia menjadi manusia ilahi, kita merindukan ibadah. Sebab apa yang kita temukan dalam ibadah? Kita tidak lihat manusia, kita melihat wajahnya Tuhan. Yang kita lihat itu wajahnya Tuhan. Manusia dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Dia bersinar. Apa yang disinarkan? Sinar kasih-Nya Allah, kebenaran dari firman Allah. Apa yang dia lihat? Kemuliaan dari Roh Tuhan. Itu yang dilihat. Kalau kehidupan ini beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, manusia baru, tidak ada lanat. Dengan demikian suka beribadah. Kehidupan yang bebas dari hukuman itu, dia pasti suka beribadah. Tidak usah disuruh, tidak usah. Apalagi dipaksa, nggak usah disuruh. Kalau dilarang itu malah dia susah. Kalau dilarang, kamu tidak boleh kebaktian, susah dia susah. Dan itu nanti akan digunakan oleh setan untuk menghalangi manusia-manusia yang suka beribadah. Tapi kalau halangan itu makin hebat, dan Tuhan akan bawa kita. Perhatikan seperti bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Tadinya di Mesir itu mereka begitu diperbudak. Tapi bangsa Israel yang suka beribadah dibawa keluar oleh Tuhan. Tujuannya hanya satu, kami ke padang belantara untuk berbakti kepada Tuhan. Dan semua harta benda kami, binatang-binatang, sepenggal kakinya pun tidak akan kami tinggalkan di Mesir. Kami akan bawa semua. Sebab dengan apa kami akan beribadah kepada Tuhan jika binatang-binatang ini tidak dibawa? Jadi mereka merindukan ibadah kepada Tuhan. Dan ini yang membuat Firaun tidak bisa menahan orang Israel. Begitu dia mengemukakan ibadah, Firaun tidak ada kuasa untuk menahan Israel. Diperbudak selama-lamanya di Mesir. Mereka harus keluar. Kalau kita mengutamakan ibadah, dengarkan baik-baik. Kalau kita mengutamakan ibadah, itu yang membuat kita terlepas. Saya pernah mempunyai seorang tua-tua, ya, seorang tua-tua. Waktu bukan di Surabaya sini, dia pegawai salah satu perusahaan negara, dan begitu tegas, saudara-saudaraku, begitu banyak aturan. Sampai hari Minggu pun harus kerja, dan mereka dibatasi hanya hari apa, cukup sampai hari Minggu. Padahal hari Minggu pun lain kali harus kerja. Tapi orang ini dia katakan, Pak, bagi kami hari Minggu bukan hari istirahat. Hari Minggu adalah hari kami beribadah. Tolong saya dibebaskan. Itu bos tidak berani berbuat apa-apa. Dia dibebaskan. Tapi dia memang beribadah, bukan alasan untuk tidak masuk kantor. Memang dia beribadah. Satu waktu dia dibawa oleh bosnya kemana? Saat itu dia harus pembukaan sore hari, menjelang jam-jam kebaktian. Perjalanan sebetulnya masih jauh. Bosnya ini putar haluan, ayo kita kembali. Dia kembali. Pas saatnya dia harus pembukaan, dia ada di gereja. Saya menghormati sikap seorang semacam ini. Pada akhirnya saudara ini juga dipakai oleh Tuhan. Sekarang sudah menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang gembala. Dia tinggalkan pekerjaannya. Satu waktu ditawarkan pensiun dini, pensiun cepat. Nomor 1 dia angkat tangan. Bosnya sangat menyesal, sebab dia dipakai di kantor itu. Dia sangat dipakai. Bukan kamu yang saya tanya, kamu tidak boleh berhenti. Karena tadi saya menggunakan istilah tawaran itu. Saya mau pensiun cepat. Begitu pensiun, di beberapa waktu kemudian dia menyerahkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Satu waktu kita semua merindu ibadah. Itu tergantung sejauh mana perubahan kita. Dari jasmani ke rohani. Semakin rohani, semakin kita didekatkan dengan Tuhan. Suka beribadah. Wahyu 22 sudah baca tadi belum? Sudah? Sudah. Wahyu 22 ayat bukan ayat yang ketiga.
ayat yang ketiga. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Wahyu 22 ayat. Ini akhirnya ke sana. Jadi tidak kembali ke tanah liat. Perhatikan, tidak kembali ke tanah liat. Kita yang sudah diubahkan dari tanah menjadi benih ilahi, tidak kembali ke tanah. Kemana? Maka tidak akan ada lagi laknat. Di dalam Yesus tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi lanat. Kenapa? Sebab Yesus sudah menanggung semua ini. Perjamuan suci ini satu meterai, saudara-saudaraku, bahwa di dalam Yesus, Yesus sudah menanggung lanat yang harus jatuh dalam kita. Kita makan tubuhnya, minum darahnya, itu benih ilahi masuk di dalam kita. Baca terus. Tidak ada lagi penghakiman. Mengapa? Sebab sudah dibayar, sudah ditebus oleh Tuhan. Baca terus. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya. Hamba-hambanya. Siapa hamba-hamba ini? Akan beribadah kepadanya. Siapa ini hamba-hamba? Bukan pendeta. Pendeta harusnya juga seorang hamba. Tapi sayang kalau pendeta itu bukan hamba Tuhan. Seorang pendeta harusnya seorang hamba Tuhan. Sayang kalau pendeta ini bukan hamba Tuhan. Sebab memang banyak juga kami pendeta-pendeta ini yang menjadi hambanya daging. Untuk mencari kepuasan daging, pemenuhan kebutuhan daging ini. Tidak mencari bagaimana kita dikembalikan kepada Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Itu hamba. Hamba-hambanya. Baca. Hambanya akan beribadah kepadanya. Hambanya akan beribadah. Orang yang melakukan yang tak kalah suka beribadah nanti. Akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Melihat wajah. Melihat wajah. Sekarang dalam urapan kita bisa melihat wajahnya Tuhan. Sekarang dalam pembukaan firman kita bisa melihat wajahnya Tuhan. Sekarang dalam kasihnya kita bisa merasakan hatinya Tuhan. Ya, terus namanya akan tertulis di dahi mereka. Ya, namanya tertulis di dahi mereka. Ini ibadah. Ini keadaan kita yang sebetulnya. Di tempat ini Tuhan siapkan kita. Kita kembali ke sana. Barang siapa kembali kepada Tuhan, dan tanpa iman mustahil kita bisa. Ya, lewat iman kita kembali kepada Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan katakan Tuhan memberikan upah bagi semua orang yang takut, ya, menantikan Dia. Puji Tuhan. Inilah firman yang disampaikan bagi kita sekalian. Kita melakukan sebuah nyanyian, pemain-pemain musik, tim ini saya mohon supaya lengkap. Kita akan berdiri bersama-sama, akan menggunakan perjamuan suci. Semakin ku berbakti. Nomor berapa tadi pagi di lemah kita? Ya? 187. 187. Kita berdiri bersama-sama. Psalm 187. Jadi ibadah kita ini semakin meningkat. Pelayan-pelayan perjamuan suci silakan tampil ke depan. Bait 2. Sejak ku mengutamakan kebenaran firman, maka ku selalu rasakan
ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman-Nya. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Dan hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman. Baik dua, kita ulang. Baik dua. Sejak ku mengutamakan. Sejak ku mengutamakan kebenaran firman, maka ku selalu rasakan kemurahan maupun pelayanan Tuhan. Kita menyembah Dia. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman-Nya. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman. Haleluya. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman. Taruh tangan di atas hati dengan ukur. Dengan suara hati nurani kita bicara kepada Tuhan. Tapi juga kita bicara pada hati kita. Apa betul kita mengalami kebahagiaan dalam beribadah? Tuhan tidak bisa kita tipu. Kita tidak bisa mendustai Tuhan.
tapi juga kita tidak bisa mendustai diri kita sendiri. Haleluya. Kita bicara, kita berbakti, kita mengalami bahagia, tapi sebenarnya tidak bahagia. Padahal Tuhan katakan demikian. Kalau kita berbakti, kita kembali kepada Tuhan, ada upah. Upah itu bahagia. Bukti kita beribadah betul, upah kebahagiaan itu kita rasakan. Kalau saudara mau merasakan bahagia dalam beribadah, ngaku kepada Tuhan. Tuhan, selama ini saya tidak bahagia, sebab daging menguasai saya. Bicara kepada diri sendiri. Berapa lama, berapa banyak kali daging kita ini menggoda kita untuk tidak mau berbakti kepada Tuhan, sehingga bahagia itu jauh dari kita. Katakan kepada diri, kepada daging, daging jangan engkau menggoda aku lagi. Haleluya. Kemudian mengaku kepada Tuhan, saya belum bahagia Tuhan, tapi saya merindu bahagia. Kita kumandangkan kembali kur ini bersama-sama. Berbicara kepada Tuhan suatu pengakuan. Berbicara kepada daging untuk menantang daging, jangan menggoda kita lagi. Dan kita akan menemukan kebahagiaan itu. Temukan ibadah yang betul, ibadah tanpa laknat. Haleluya. Haleluya. Kita tidak bisa dapatkan dengan cara-cara dari daging, dengan cara-cara dunia, tapi dengan cara kembali kepada Tuhan, dengan iman. Orang buta kembali kepada Tuhan dengan iman, dia melihat. Orang bisu kembali kepada Tuhan dengan iman, dia bisa berbicara. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman. Dengan taruh tangan di atas hati. Suasana surga, suasana ibadah, itu pekerjaan di surga. Kalau di dunia ini kita tidak mau, kita tidak senang beribadah, coba koreksi. Apakah kita bisa masuk surga tanpa mau beribadah? Sementara rumah Allah, gereja, adalah pintu gerbang kerajaan Allah, pintu gerbangnya surga. Haleluya, haleluya. Saudara mau menyembah Allah, silakan angkat tangan sebelum kita makan tubuh dan darah. Haleluya. Kita makan makanan surgawi, makanan pesta perjamuan malam anak domba Allah. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau adalah makanan rohani kami. Engkau juga adalah korban pendamaian yang sudah tersembelih menjadi biaya dari perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah yang menghasilkan kebahagiaan dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang Bapa, kami akan menggunakan tubuh dan darah-Mu merupakan biaya dari kebahagiaan ini. Kami akan menggunakan semua Tuhan dengan iman yang dari Engkau. Layakkan kami menerima berkat kebahagiaan dari perjamuan suci yang kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sejak ku hidup rohani,